Mas Lukman memperkenalkan diri dulu kali ya. Ayo Mas. Anjir, Silakan. Oh, udah kayak webinar anjir harus memperkenalkan diri. webinar. Tapi Nah, ini good news nih kok. Good news ah, nih. ah. Garnacho baru jual rumahnya di Manchester sama Artinya apa tuh? Artinya apa Artinya, tuh, Nick? Kalau boleh tahu tuh. dan dia Artinya baru apa? Artinya beli apa tuh? rumah di Spanyol. alasan kenapa City Hmm. Tunggu. downfall season ini, menurut gue itu Wih, lebih karena boleh boleh. Pep Guardiola cerai sama istrinya sih. Wah Oh itu iya itu aku nggak tahu. Itu aku nggak tahu. itu Willy Eh, emang dari angle eh, gosip sih anjing banget. Selegend-legendnya De Bruyne Hmm. lebih bagus Bruno Fernandes dan itu Hmm. fakta statistik mengatakan. Halo guys, welcome back to Double Pivot. Kali ini kita kembali lagi bersama Coro, Felix, dan ada bintang tamu nih, yaitu ada Mas Lukman. Halo. Halo, Jadi ini Mas bintang Lukman ini tamu bagi yang nggak tuh? belum kenal adalah pundit MPL terkenal guys. Gitu. Untuk MPL. Pendit MPL. Pak, bola ngundang orang e-sport lagi. Kenapa? Iya. Karena Lukman Tapi ini fans Manchester City. Yoi, ya guys ya. Mungkin boleh kita ini dulu kali ya. oh Mas gitu. Lukman memperkenalkan diri dulu kali ya. Ayo Mas. Anjir, Silakan. udah Oh, kayak udah kayak webinar anjir harus memperkenalkan diri. Webinar. iya. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman. Oke, namaku Lukman. Aku fan City. Eh, Kerjaan udah itu aja sehari-hari. kan? Oh, Kerjaan pekerjaan sehari-hari. fotografer. Pekerjaan Ah, fotografer. Fan City sejak lahir. Man City sejak lahir. Fan City sejak zaman WE. Zaman WE. Dari Emang yang Eleven. tahun berapa? emang City ada fans ya? Nah, ini Oh, Hah? satu ada nih. satu. Jarang-jarang soalnya kan. Iya, soalnya Soalnya fans Prime MU City tuh jarang. bukannya baru baru banget ya, kayak 2010 something Mm-mm. gitu ya. Sorry, klub Nah, Iya, ini gua mm, masa jayanya udah lama, nggak kayak iya, City baru-baru. tapi jokes fans MU kan gitu terus. Fans itu emang ada eh, ada fan. Wih. Ya iya, masa nggak jayanya gini kan gini. baru baru aja. Mm, Nggak gini-gini, Mas Lukman, lu mulai mm. ngefans City dari yang tahun berapa? Sebenarnya kalau diceritain ke belakang, eh lebih kayak dulu kan waktu kita zaman main PS kan pasti bareng teman-teman gitu kan. Entah itu Hmm. bikin cup atau segala macamnya, main bareng teman berlima, berenam. Itu kan pilih tim ya. Dan timnya kan nggak boleh sama Hmm. ya. Hmm. Nah, Mhm. sementara Manred di situ udah pasti diambil sama Madrid. teman-teman yang lain. Jadi Manfred. ada Man Blue nih kan, orang-orang Manred kenapa? Ini kok ada Man Blue ya? Nah, akhirnya cobalah pakai Man Blue dan ternyata seru-seru aja. Jadi kayak boleh lah nih jadi tim favorit. Aku ingat dulu itu pemainnya ada kipernya Shea Given, strikernya Kunci, aduh, strikernya oh, Anelka. oh Terus valid nih, valid, valid. backnya Distin kalau nggak salah, Distin namanya. Ya, Distin, Richard, ya, ya, Richard. ya, Nah, ya. nah itu. Boleh, Jadi boleh, boleh. sejak Winning Eleven ngefans WE 8 apa itu ya? Wow. Berarti League Will ini valid nih. Dia bukan Hmm. fan City Valid. yang zamannya Kompany, Ya. Iya. Aguero, enggak. Kirain Valid, valid. Boleh, zamannya boleh. Hmm. Halan baru ngefans City. Oh, Itu Waduh, Oh, ampun, itu enggak itu baru dong. 2 tahun itu. lebih muda lagi tuh. iya makanya. Nggak apa-apa, ini masih valid lah, masih oke lah. Masih Boleh lah valid. ya, Nah, masih boleh ya. Nah, lu sebagai fan City nih ngelihat nih City Hmm. kan bertahun-tahun kan Hmm. bagus ya, bertahun-tahun di atas MU kan, ya kan, Hmm. biar Hmm. biar lu happy nih. Tapi Iya, faktanya iya. di musim ini nggak bisa ngalahin MU nih, termasuk semalam yang Hmm. ditahan imbang sama tim ranking berapa? 14 ya 14. MU ya? 14, Apa 14. 13? Hmm. 14. 14. Hmm. Jadi lu ngeliatnya Hmm. gimana nih? City yang Hmm. bertahun-tahun di atas MU, tapi kok tahun ini nggak bisa ngalahin MU? Oke, oke. Nah, kalau dari perspektif aku sebagai fans ya, jujur sebenarnya dari awal season aku udah nggak ngikutin IPL karena menurutku season ini aku udah agak prediksi gitu, performa City nggak akan sebagus itu karena menurutku dari skuadnya aja, termasuk itu performanya Haaland, Foden yang bahkan Foden itu kan season lalu bagus banget ya, Dia eh, pemain terbaik musim pemain lalu. terbaik musim lalu. Hmm. Nah, sebenarnya dari musim musim lalu itu dari akhir-akhir season itu kayak udah kayak boring lah nonton nonton permainannya City. Maka di Hmm. season ini tuh aku kayak kurang ngikutin sebenarnya. Cuma kayak masih Hmm. mantau-mantau di sosmed lah. Nah,
kalau dari pandangan aku pribadi sih eh, kayak ada kombinasi gitu antara City-nya yang menurun dan MU-nya yang lumayan mulai berbenah nih. Kalau dari Wih, pandangan aku ya, kalau dari pandangan dipuji nih aku, MU. Oke. setidaknya MU season ini lebih baik dari season-season terakhir-terakhirnya gitu, sebelum-sebelumnya Masa? gitu. Kalau dari aku pribadi, soalnya Nah, season-season sebelum-sebelumnya itu buruk banget sih dari segi eh, permainan. Aku nggak ngikutin banget MU Hmm. dengan latar belakangnya, tapi dari perspektif fans lain, MU yang kemarin-kemarin tuh jauh lebih jelek dibanding yang season inilah. Dari segi pemberitaan di Iya, media, iya. yang aku nangkepnya sebagai fans tim lain seperti itu. Kan pasti yang lebih tahu kan fans MU yang ngikutin banget sampai ke belakang-belakangnya. Nah, aku sebagai fans City ngerasa di season ini MU mendingan gitu. Di Oh, saat hmm. City lagi nurun. Nah, dan nurunnya nurun banget. Kalau dari gue aku sih ngelihatnya ya, gitu. Hmm. gue sih ngelihatnya sama Mas Cuan. Maksudnya kalau orang bilang kayak Hmm. MU musim ini mendingan dibanding musim lalu, menurut gue iya ya, karena ada Hmm. perubahan yang coba dilakukan. Kalau musim lalu kan kayak mungkin kayak kelihatannya secara Hmm. placement oke lah, tapi perubahannya nggak ada yang mau dilakukan gitu. Sekarang walaupun hasilnya jelek, tapi kita lagi mencoba melakukan perubahan untuk Hmm. harapannya bisa bounce back di musim depan. Jadi kalau masuk yang bilang musim Hmm. ini MU ya bagusan ya, menurut gue sih gue setuju aja. Nggak tahu kalau kata Willy. Hmm. Willy gimana Will? Menurut gue bagusan atau enggak jelas lebih bagus. Kenapa? Karena musim lalu itu disaster ya, pemain kita banyak yang cedera, hampir setengah pemain Hmm. lah, setengah squad itu cedera gitu. Jadi pakai pemainnya Hmm. yang bapuk-bapuk. Musim ini ya Hmm. meningkat secara permainan juga kan, apalagi masuk pelatih baru Ruben Amorim dengan gaya baru. Tapi ya itu hasilnya masih gitu-gitu aja dan peringkatnya lebih buruk ya bahkan dari season lalu. Hmm. Itu dia, itu yang Hmm. jadi poin gua. Gua nggak pernah ngeliat MU Hmm. bertarung mendekati zona degradasi sih seumur gua nonton bola ya. Cuma di season ini doang Hmm. tiba-tiba ada narasi nih MU bakal bersaing dengan Southampton, Leicester, cuma di season ini doang gitu. Tapi ya udah, Hmm. it's okay. Eh Hmm. gue pengen nanya Lukman dikit aja Hmm. sebelum gue nanti ke MU nih. Lu ngelihatnya Hmm. City ini menurunnya kenapa nih? Kalau lu sebagai fan City. eh Gimana ya? Sebenarnya kalau dari aku pribadi, pandangan aku pribadi ya, nggak tahu sih benar atau enggak ya. Tapi kalau aku lihat sih, aku nggak ngelihat konsistensi yang benar-benar eh, serius dari Haaland, Wah, eh, Haaland. karena menurutku City itu selalu kurangnya tuh di lini depan. Mungkin di Hmm. season sebelum-sebelumnya eh, gimana ya bilangnya ya? Belum ada yang bisa ngegantiin sosok Aguero menurutku di City. Oh. Karena eh, Aguero itu walaupun di saat dia ada ya, walaupun City lagi jelek, City lagi biasa aja atau lagi bagus, Aguero itu selalu jadi penyelamat lah bisa dibilang. Eh, Bisa tiba-tiba hat trick, bisa tiba-tiba eh, nyetak gol dari titik-titik yang nggak disangka-sangka. Kayak kalau dulu nonton City itu aku paling suka ketika Aguero itu dapat bola-bola enak, karena menurutku Aguero itu mirip-mirip permainannya sama Tevez dulu. Ketika mereka duet Hmm. dulu, eh, mereka sering cetak gol dari titik-titik yang nggak biasa gitu. Contoh apalagi Tevez itu paling sering banget nge-shoot di luar kotak penalti. Eh, Hmm. Aguero ngelakuin turn tiba-tiba langsung shoot. Itu tuh kayak menurutku itu eh, tipikal permainan yang City banget waktu itu pas ada Aguero. Hmm. Tapi ketika sepeninggalannya Aguero atau ketika Aguero mulai dicadangkan, itu menurutku City-nya jadi kehilangan poros. Dan ketika digantikan misalnya contohnya sama Haaland, kan permainannya jadi berbeda ya. Dan Haaland pun memang bagus start season pertamanya, tapi entah kenapa setiap nonton City itu kayak ya nggak ada yang sekonsisten Aguero sih strikernya. Termasuk juga siapa yang pindah ke Atletico, pindah ke Atletico, Alvarez. Alvarez. Alvarez, termasuk Iya, Alvarez. Alvarez. Dia ketika mainnya bagus bagus banget, tapi ketika
lagi biasa aja ya udah nggak ada yang something special gitu. Jadi lu merasa kehilangan Aguero nih ngaruh banget ya kalau menurut lu ya? Wah, ngaruh banget sih. Aku justru semenjak Aguero pindah ke Barca waktu itu, pindah ke Hmm. Barca, itu aku udah mulai berkurang lah intensitas nonton bolanya, termasuk nonton City. Karena kayak kayak kehilangan rohnya banget lah menurutku. Hmm. Cor, Kalau gue tambahin Hmm. dikit, Cor. Alasan kenapa City Hmm. boleh, downfall season ini. Menurut gue itu Wis, lebih karena boleh, boleh. Pep Guardiola cerai sama istrinya sih. Wah, Oh itu iya, itu aku nggak tahu, itu aku nggak tahu. itu Willy Eh, emang dari angle eh, gosip sih anjing banget. Kenapa ke hey, situ tahu arahnya? lu nggak Will? Lu tahu Enzo Fernandez nggak? Enzo Fernandez habis pisah sama pasangannya jadi gacor itu, lagi Oh, jadi Iya, mode itu mode Lamine sad lagi boy. jadi Yamal mode sad boy. Mode diselingkuhin sad boy. makin gacor di Barca. Hmm. Menurut gue sih Beda. nggak ada Iya. relevansi ya. Itu beda cara orang merespons saja. Gitu. Kalau Pep Guardiola kan Kalau sedih-sedih, kalah-kalah, apa gue ya, Hmm. ngelihatnya lebih ke cakar-cakar arah ini gitu. sih. Apa ya? Kevin De Bruyne kan cedera kan, lumayan. Iya. Maksudnya cedera dia dan maksudnya City belum nemu yang gelandang yang sekelas De Bruyne-nya kan. Jadi itu Hmm. ngaruhnya buat ngesuplai bola ke Haaland tuh nggak ada, dan itulah yang bikin City nurun. Dan sekarang De Bruyne Hmm. udah kembali tapi cedera, maksud gue efek dari dia ini cedera apa Cok? ACL ya kan? Itu Kan Rodri. Hamstring ya, Nah, jadi hamstring kalau nggak salah. dia Jadi ada setelah sobekan cedera gitu. itu performa dia belum balik dan nggak bakal balik lagi. Jadi Waduh. ya di gelandang tengahnya belum ada yang sekelas De Bruyne, dan ya sekarang efeknya ke Haaland gitu-gitu. Ya. Itu sih yang gue lihat. Menarik nih Hmm. bahas soal Kevin De Bruyne nih. Jadi di Hmm. podcast Box to Box ada pandit namanya Rossi, dia bilang Kevin De Bruyne ini mengalami cedera yang parah banget. Jadi bahkan sampai itu berkali-kali. Jadi kayak udah sempet sembuh, ternyata kambuhan lagi. Gue lupa cederanya apa. Mungkin nanti netizen bisa tulis di Iya, kolom iya. komentar ya. Intinya adalah Hmm. itu cedera yang membuat karir dia hancur gitu. Jadi itu juga yang membuat dia kenapa dia nggak bisa main kayak dulu lagi gitu. Tapi kalau menurut gue Hmm. downfall City sih, gue ngerasa lebih ke Rodri sih ya. Kalau menurut gue Hmm. Oh iya. ini Hmm. inilah alasan kenapa Rodri menang Ballon d'Or bukan Vinicius Junior gitu. Widih. Kalau kalau misalnya Hmm. Real Madrid tanpa Vinicius, Real Madrid masih bisa tuh, masih bisa jalan lah Hmm. istilahnya, masih ada golnya gitu. Tapi City nggak ada Rodri itu nggak ada keseimbangan, nggak balance gitu. Hmm. Berkali-kali Mungkin dicari penggantinya itu nggak ada yang sebagus Rodri. Nah Wow. itu sih menurut Ya itu gua. setuju sih. Itu aku setuju sih. kedalaman Tapi squadnya Ya. nggak sih, Con? Berarti masalahnya buat nggak juga sih. ngambalin si Rodri dan Kevin De Bruyne gitu-gitu. Lebih ke si Pep Regenerasi Guardiola lah. itu, menurut gua Pep Guardiola nggak bisa menemukan pemain yang bisa menggantikan Rodri menurut gua. Dia Hmm. kan udah Oh, coba Dia kan udah coba beli ini kan Nico Gonzalez kan. Ternyata Nico Gonzalez ya oke, tapi nggak nggak sebagus Rodri sebagus gitu. Rodri. Even Hmm. even Rodri pun di musim pertamanya habis dari Atletico Madrid juga nggak begitu kelihatan kan. Dia baru bagus Iya tuh benar. setelah musim kedua gitu. Yeah. Hmm. Lebih ke situ sih sebenarnya. Tapi oke lah. Ini terakhir nih, gue mau bahas soal lebih ke MU-nya ya. MU Hmm. memang akhirnya menahan imbang City 0-0. Ini sebuah prestasi nggak nih buat Felix nih? Hmm. Buat Nggak gua sih nggak nggak prestasi ya. kalah. Kita menahan imbang. Itu di Etihad atau di Old Trafford ya? Lupa gua. Trafford. Old Trafford. Old Trafford Di ya. Old Trafford. Old Kita Trafford. menahan imbang tim City di era downfall-nya. Pas kita lagi downfall, nggak lah menurut gua, nggak prestasi lah ini. Menang baru prestasi. Tapi kan dengan 1 poin, MU kayaknya hampir pasti nggak bakal terdegradasi deh. Soalnya Nggak. spot on kan. Menurut gua masih ada banyak peluang dia bisa ngambil poin sih, nggak di match ini Hmm. doang. Menurut gua ini ya Hmm. goblok aja udah kagak bisa Yeah. menang. Kalau dari Ya aku boleh. sih, menurutku City MU itu match yang sering banget imbang, ya nggak Lex? Gue Gue ingetnya lebih momen ke sering, manis-manisnya doang sih yang menang itu. gue lebih ke Aku MU tuh, sering menang sih. MU sering menang. Nah, tapi aku Iya. beberapa kali nonton live itu sering banget imbang dan game ngantuk Oke. gitu. Aku udah kayak expect Game ngantuk. kayak game ngantuk tuh sering banget terjadi pas derby Manchester. MU City. Mungkin Iya, kalau oke. sekalinya menang biasanya one sided atau kayak epic comeback gitu. Aku paling ingat yang paling berkesan itu waktu gagal pesta juara
gara-gara Pogba kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gara-gara Pogba tuh. Oh Dari iya, dua yang dari iya iya 2-0 buat City Oh iya iya itu aku iya. nonton udah seneng comeback MU. banget. Tiba-tiba comeback MU Iya 3-2, iya City nggak jadi Iya. juara di situ. ah Bah Masih itu Jose Mourinho tuh pelatihnya tuh. iya. Iya itu iya iya. itu sakit banget sih itu. Jadi kalau nonton Molly. nonton derby Manchester tuh menurutku ketika seru banget, tapi ketika Hmm. ngantuk ya itu Ya 0-0. Ya mantap ngantuk banget. aja. Nah ini gue mau ke Hmm, Willy nih, Lik sama Mas Lukman, tahu nggak? Jadi episode hmm, lalu sebelumnya, gue hmm, kan nanya hmm, prediksi MU hmm, City Ya. berapa? Willy dengan hmm, gagah beraninya dia bilang hmm. MU menang, pasti menang. Gimana Skornya Will? Lu berapa? Skornya berapa Berapa waktu itu? skornya? tahu Tipis, berapa sih lu bilang? tipis. Satu Lupa gue. kosong atau dua Oh, satu kan gue bilang. tipis. Oh, Ah. hmm, Gimana Will? Gimana ya? Sebenarnya peluang untuk menang itu ada di depan mata. Banyak peluang loh MU lawan City kemarin loh. Cuman ya itu hmm, penyakit lamanya MU tuh di era Ruben Amorim itu finishing. Banyak Iya, yang selalu off itu. target, banyak buang peluang. Garnacho hmm. ya TTA lah Garnacho. Jadi lebih Tapi ke ini good news nih kok. Good news ah, nih. ah. Garnacho baru jual rumahnya di Manchester sama Artinya apa tuh? Artinya apa Artinya tuh? Lik, kalau boleh tahu tuh. dan dia Artinya apa? baru Artinya beli apa tuh? rumah di Spanyol. oh. Hmm, Nah, ini gosip. hmm. Jadi Gosipnya begitu. kesimpulannya Gosip. Maksudnya dia bakal pindah ke Barcelona maksudnya. Enggak, maksudnya ya informasi properti aja. Belum tentu Oh, dong. Iya. Itu sumbernya dari mana tuh? Lambe bola, Lambe bola. Chris Weller DM itu jurnalis namanya Chris Weller. bukan bukan lambe bola, Bukan lambe bola. lebih ke mak bola. Mak bola. Mak Tapi bola. enggak, maksudnya kalau ngambil dari derby Manchester kemarin, walaupun dibilang membosankan, gue momen ini derby ini menurut gue cukup berkesan karena ini terakhir kali kita ngelihat De Bruyne ngelawan MU itu sebagai dia. Manchester City. Nah, dari sini gue langsung aja, Mas Rukmen. Lu Hmm, perasaan lu gimana nih? De Bruyne bakal hmm. berpisah dengan Manchester City season ini. Wah, Ya, sedih. anjir. Jujur ya, waktu ketika ngelihat posan De Bruyne itu, aku langsung keinget di saat rumor City mau beli dia dari Wolfsburg. Itu sebelum dia dibeli ya. Oh, Aku inget itu aku seneng banget karena menurutku De Bruyne waktu di aku tuh waktu dia masih di Chelsea itu aku sering nontonin dia De Bruyne terus aku lupa yang rambutnya merah itu pemain Chelsea. Siapa satu lagi? Ya udah. Siapa ya? Pokoknya ada dua Ah. player di Chelsea yang waktu itu aku lihat. Eh, nah De Bruyne ini salah satunya terus dia pindah ke Wolfsburg. Wolfsburg kan yang warna hijau Iya, jersinya kan? Wolfsburg, Ya, Wolfsburg. Liga Jerman, Ah, Liga Jerman. sama Lord Bender ya kalau nggak salah ya di sana. Lord Bender ya. Lord Bender. Iya kan? Ya. Jadi Berdasarkan memang Arsenal udah sih. aku udah ngikutin Kevin De Bruyne ini. Terus ternyata dia di Wolfsburg bagus kan. Terus pas ada rumornya ke City kayak, City. seneng banget nih beli Kevin De Bruyne. Pas dibeli dan ternyata memang pilihan manajemen City nggak salah untuk membeli De Bruyne dan the rest is history. Nah, pas ketika ini adalah season terakhirnya, aku jadi kayak agak nyesel karena aku nggak ngikutin season ini dari awal, sehingga kayak season terakhirnya De Bruyne di City malah aku nggak update gitu tentang City. Nah mungkin ini tamparan buat aku, jadi harusnya aku bakal harus selalu ngikutin perjalanan City walaupun ya lagi di era downfall-nya. Coba men, Itu sih. momen paling berkesan Kevin De Bruyne di Manchester City versi lu. Jujur yang paling memorable tuh menurut aku gol dia ke Chelsea sih. Ada dari luar kotak penalti dan dia selebrasi itu kayak gimana ya bilangnya ya? Kayak dulu tuh City itu selalu dibilang tanpa legend gitu kan. Dan ketika ada De Bruyne,
kami fan City dan mungkin orang-orang lain juga bakal berpikiran sama. Kalau misalnya De Bruyne ini stay lama di City, dia bakal jadi legendnya City dan terbukti kan dia Kayaknya 10 udah season ya? sih. 10 season ya? Lupa sih gue. Iya. Ya kayaknya Lupa sih. Iya, kalau nggak salah 9 apa 10 season ya. Udah bisa lah dibilang bahwa dia salah satu legendnya Udah City. udah cocok buat dibikinin patung nggak, Mas? Rumornya kan bakal Iya, dibikin patung. sangat Udah lah cocok ya. menurutku. Sangat cocok. Oke. Tropinya juga dia bawa banyak kan buat oke. City. Felix Tapi dulu. tetap selegend-legendnya De Bruyne, lebih Hmm. legend, lebih bagus Bruno Fernandes dan itu Hmm. fakta statistik mengatakan. Berantem dah lu. Maksudnya? Sorry banget deh. Hmm? Lebih bagus Bruno Fernandes MU, guys. Gelandang Lik. tengah penyerang. Enggak, nih Lex. Kalau Ayo, dari bro. aku yang bilang De Bruyne bagus itu yang ngefans City sama yang bukan City. Nah, kalau yang Oke. bilang Bruno Fernandes bagus cuma fans MU. Lah, Kalau dari aku lah. sih itu. Kagak, bro. Semua mengatakan bahwa Bruno tuh bagus. Sorry banget. Itu objektif dikatakan. Oke. Secara statistik juga kita bagus. Tapi ya tetap respect lah sama De Bruyne. Tapi Sorry, tetap, kali ini gue Iya. setuju sama Felix. Bruno Oh, masterclass. iya Oke. ada. ya. Ya. Bruno Iya. masterclass. Gue temenin. Itu ya, gue Gua tukar ya temenin gini ya. Lookman. De Bruyne Mm-mm. kalau di MU dan Mm-mm. Bruno kalau di City dan De Bruyne di MU, menurut gue nggak lebih bagusan. Ya Bruno, lu bakal bilang Bruno kayak ya legendnya ini lebih bagus daripada City menurut gue ya. Iya, kalau menurut Secara aku sih kualitas pemain menurut gue di atas. perandaian tukar tim itu kurang valid menurutku. Karena sama aja kayak coba Messi di Real Madrid. Nah, lebih bagus nggak daripada CR di Barca gitu. Itu kayak kurang valid aja gitu kalau menurut Wasit aku. tengahin dong anjing. Nggak tengahin. Biarin aja berantem aja udah. Cuma Last- gini. Last gue udah aja Coro, gimana sebagai fans Liverpool? Perasaan lu tentang De Bruyne pindah nih, apakah akan semakin Iya, mudah iya. Liverpool memenangkan kasih gelar? sama- Pendapat kedua tentang bagusan Bruno atau De Bruyne? Bener, Nah, bener, itu. Iya. boleh. Kalian ya. Yang pertama dulu. Gue kasihan ngeliat si Lookman dihajar sama 2 fans MU aja. Kasihan. Ah. Gini, Mas Sebenarnya- Lookman, jawabnya gini. Bruno Hmm. oke, bagus. Tapi Bruno Hmm. punya treble nggak? KDB Lah. punya treble, bos. KDB. Oh. Sorry. Oh, Kevin. ada yang lebih bisa mungkin mengcounter. Nah, prime De Bruyne mungkin bisa nanti dibandingin sama prime-nya Bruno Fernandes gimana? Gak usah bandingin sekarang dulu. Bandingin masing-masing prime-nya aja sih nanti. Gini, kalau Ya, bandingin kenapa, Lik? trofi, kita ngomongin berarti tim banyak nih kan. Hmm. Maksud gua kalau City tuh diberkahi oleh kualitas pemain lainnya juga bagus-bagus banget, jauh di atas MU lah. Nggak bisa gitu lah. Tapi kan kalau kita ngomongin statistik pribadi, secara gol dan assist Bruno, itu gue sempat lihat di mana ya, bagusan jauh lebih tinggi daripada Bruno, dibanding Kevin. Menurut gue gitu Tapi aja gini lah. kalau ngomongin pribadi Gini ya. lah, Kualitas buat menutup perdebatan Bruno dan De Bruyne, menurut gue sebenarnya kedua pemain itu saling respect loh. Jadi waktu KDB ini mau udahan dari City, Bruno tuh iya, kayak itu ya. komentar ya yang dia intinya respect banget lah. Jadi menurut gue buat fans MU dan gue nggak bilang fans City ya, fans non MU karena pasti ada fans non MU nih pasti yang dengerin nih. Udahlah, itu kan mereka punya bebannya masing-masing, mereka bagus di posisinya masing-masing gitu. Bruno bagus, tapi KDB juga bagus di cara yang berbeda gitu. Terus menjawab pertanyaan Willy tadi. KDB momen yang terbaik kayaknya ini ya, lebih ke waktu City juara yang waktu saingan sama Liverpool, gue lupa tuh Mas Lukman, yang match terakhir City ketinggalan 0-2 ya sama Aston Villa. Oh itu, iya itu. Ada momen udah masuk menit 60-an, KDB tiba-tiba kayak sambil ngikat tali sepatu dan hasilnya City menang 3-2. Menurut gue itu KDB mungkin akan jadi. Wah itu akan juga jadi momen terbaik KDB sih. Iya. Ya, lebih Setuju, valid. Ya udah. Nah, untuk menutup pertanyaannya, Bruno bisa nggak nih untuk ngegendong MU nih untuk jadi lebih baik? Karena KDB terbukti bisa gendong City nih. Ketinggalan 0-2, comeback, juara Liga Inggris ngalahin Liverpool. Gitu, Lik, jadinya, Lik. Itu waktu itu temanku fans Liverpool udah selebrasi loh. Udah kayak, ada gimana nih Man City, Man. Waktu itu beda 1 poin kok nggak salah ya? Beda 1 Iya, beda 1 poin waktu itu.
Kalau Ya udah. kalau gue sih enggak. Gue soalnya knowing Hmm. City pasti akan Nggak, juara. gini, Udah. gua intinya sih bilang gini ya, De Bruyne Hmm. bagus karena timnya juga, maksudnya karena dia juga didukung sama timnya. Bruno Hmm. bagus tapi kurang didukung sama timnya. Udah itu aja sih. Ya udah deh. Berarti Makanya kalau Messi gitu ngejar juga, Lex. trofi itu apa? Berarti Messi gitu juga, Lex. Berarti Messi Apa? gitu juga. Messi. Enggak, Messi bagus loh squadnya waktu Ah itu. udah, Will, tutup. Iya. Ini jadi perdebatan Messi Ronaldo aja kan. Tapi untuk Oke, untuk penutup gue mau nanya Bang. buat Coro, bagusan Kevin De Bruyne atau Szoboszlai kalau buat lu? KDB lah. Oh, KDB. Langsung Bruno cepet bandingin gua lagi. jawabnya. Belum selevel ya Bruno sama atau Szoboszlai. KDB? Szoboszlai sama KDB ya. Tunggu. Gua Ini nanya- aku nggak tahu umurnya Bruno. Aku nggak tahu umurnya Bruno. 30. 30-an. Gue lupa. 30. 30-an. Beda Hmm. berapa tahun sama De Bruyne? KDB 32 nggak sih? 31. 32. Iya. Kayaknya Aku KDB lebih nggak- tua sih. KDB 33. KDB lebih tua. KDB 33 biar 3 Itu tahun. aku ngerasa mereka tuh nggak terlalu bisa dibandingin karena kayak Bruno ini masih panjang nggak sih karirnya? Enggak Ya juga Messi sih. sama Ronaldo Nggak juga. kayaknya beda Nggak juga ya? juga Ah 2 udah tahun bodo 3 amat tahun. Messi Ronaldo lagi udah tutup aja Will. Iya, Bangke udah banget. oke lah guys. Tutup Itu aja aja. double pivot kita kali ini. Menurut kalian lebih apa? Kevin De Bruyne atau Bruno Fernandes? Jadi ini tadi Cora belum jawab itu. Hah? Kevin atau Iya, Bruno? belum. singkat aja, Cor. Kevin atau Bruno? KDB gue. Soalnya gue Oh. meminjam kata-katanya Jurgen Klopp. Waktu KDB baru sembuh dari cedera, dia bilang begitu KDB sembuh, dunia sepak bola akan bergetar. Dan terbukti City yang musim lalu nggak mungkin juara begitu KDB balik. Kalau gue KDB kalau gue. Oke. Oke lah, itu aja guys. Jadi menurut kalian lebih bagusan Kevin De Bruyne atau Bruno? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share video ini kalau suka di Double Pivot. See you di next episode. Thank you Mas Rukmen. Kita see you Thank di you guys sudah bintang tamu di-invite. berikutnya.